ingin menurutin gaya hidup keluarga yang ada di kampung halaman, ingin menurutin gaya hidup suami, ingin menurutin gaya hidup anak, ingin menurutin gaya hidup keluarga, sehingga kita secara pribadi menjadi korban ketidakadilan tentang sebuah cinta. Terlalu tinggi omongan saya ya, tapi itulah kenyataannya. Saat kita menurutin semuanya, saat kita ingin menyenangkan anak kita, saat kita ingin menyenangkan suami kita lupa bahwa kita sendiri yang akan terluka. Banyak sekali keluarga yang ada di Indonesia tuh meremehkan hutang. Mereka selalu mengatakan nggak apa-apa utang wes. Utang untuk mendp mobil. Sementara kehidupan masih harus berlanjut. Mobil cuman buat gaya-gayaan di rumah. Kalau mobil buat usaha, buat travel, buat ini, buat itu, nggak apa-apa. Tapi kalau mobil hanya buat gaya-gayaan, kasihan istrimu, kasihan makmu itu loh. Kasihan. Jadi kasihan makmu yang bekerja di luar negeri, yang ngosek WC. Nah, kalau makmu ini sudah nggak kuat lagi, maka mereka akan menghindar dan pergi. Mereka nggak peduli lagi sama kamu. Tapi yang paling melas adalah saat keluarganya yang mencari. Saat ibunya yang mencari. Sampai takut pulang kampung, Mbak. Contohnya adikku hilang sekarang. Iya, suami gaya-gayaan go mobil. Jalan-jalan, healing. Istrinya jadi terenggiling. Suami gaya-gayaan di kafe. Istrinya melas di rantauan. Anak-anaknya gas-gasan, ngebreng-ngebreng bawa sepeda motor. Ibunya menderita di negeri orang. Sadar nggak kalian itu? Tahu nggak kalian itu? Berapa banyak pekerja migran yang harus meneteskan air mata tanpa sebab? Bukan karena majikan jahat, tapi mentalnya capek. Siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Perempuan tidak menikah katanya nggak laku. Setelah menikah dijadikan ajang ATM. Terus jadi janda nikmat dikatakan gatel. Apa? Apa yang dicari? Punya suami, punya mobil, terus healing. Istrinya jadi terenggiling. Digiling-giling sama majikannya. Suami enak. Ma, bensinnya habis, ma. Ma, spray pack-nya rusak, ma. Ma, bannya bocor, ma. Tapo. Hah? Saya paling nggak suka suaminya, istrinya, pasangannya ada di luar negeri yang di rumah mengatakan healing. Kalian tidak tahu, kita yang jadi pembantu di luar negeri itu nggak pernah yang tahu rasanya healing. Healing gimana apa? Dikit-dikit stres. Di Indonesia stres, apalagi kami yang di luar negeri. Apa nggak lebih stres lagi? Hah? Apakah kami nggak lebih stres lagi ngadepin majikan 24 jam? Orang cocote majikan lek ngamuk. Kalian yang di Indonesia beyut traveling. Boyo ate jalan-jalan kemana sapine didol sak keluarga diboyong kabeh. Bojomu ngosek WC di luar negeri, Bro. Bojomu ngosek WC. Kue healing sak keluarga nggawa truk. Nggawa bis. Sapine bojomu mau dol. Ngono kowe lek telepon bojomu kon ngirit. Bojomu disuruh ngirit di Hongkong nggak makan bakso. Liburan delosor-delosor di jembatan. Kamu yang di Indonesia beserta keluargamu healing. Hah? Miris nggak? Miris. Bukan saya ingin memuliakan janda. Tapi orang yang menjadi janda itu karena sudah puas kamu sakitin. Para janda itu sudah lama kamu sakitin. Karena itu dia memilih sendiri. Janda bukan nggak laku, bro. Karena janda tidak ingin bersaing dengan istri orang. Paham?
seneng suami ini gaya-gayaan. Ada suami yang pura-pura nggak gaya. Ada suami yang pura-pura macak melas, selalu bilang nggak pakai. Ini ada ceritanya ya. Ada yang suami selalu bilang nggak pakai uang istrinya. Dia cerita sama tetangga-tetangganya. Ih, saya loh, istri saya ke Hong Kong, istri saya ke Singapura. Saya itu nggak pakai loh uang istri saya. Heleh, heleh, heleh. Belgendes. Buat kamu hidup loh makan uang istri. Buayanya, saya tidak pernah. Ingat ya, konten ini bagi yang ngerasa. Kalau yang nggak ngerasa nggak usah baper. Saya tidak menyindir kamu ya. Saya tidak menyindir. Berdasarkan fakta. Jadi kalau kamu laki-laki yang baik, laki-laki yang mengabdi, laki-laki yang bertanggung jawab, nggak usah baper di konten ini. Karena konten ini bukan buat kamu yang baperan. Ya. Jadi buat kamu laki-laki yang tidak merasakan apa yang saya katakan, diem mau nyimaon terus di pinggir, nggak usah ngopo-ngopo, wes minggir rungokno, nggak usah baper. Ya. Jadi kalau kamu seorang laki-laki dan tidak termasuk yang saya katakan, minggir. No comment, minggiro. Kue lera minggir di sliding ya mbak-mbak. Orang ngerti kene calon lurah. Lek aku iso dadi bu lurah tak mlester kabeh tak keramik dalane. Makanya aku gak dadi. Jadi buat laki-laki minggir. Kalau saya berkata ini bukan buat kamu menyindir, minggir. Ya. Saya tidak menyakiti siapapun. Minggir, minggir, gak usah komen. Gak usah komen. Jangan bilang tidak semua laki-laki, saya nggak ngomong kamu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya sangat merasakan. Semalam saya sempat berbicara dengan Mas Adi ya. Yang dari mana? Dari Taiwan. Yang mengatakan bahwa sampai ada seorang mbak-mbak 6 tahun nggak berani pulang ke Indonesia. Tidak diizinkan pulang ke Indonesia sama keluarganya. Kenapa? Karena uangnya habis, dihabisin keluarga. Mas Agil ya, karena dihabisin keluarga. Makanya saya cuma berbicara buat kalian yang merasa. Nggak usah komen. Nangis Mbak kerja 6 tahun di Taiwan dan tidak mendapatkan apapun. Mau pulang ke kampung halaman menikmatin jerih payahnya, nggak boleh. Kenapa saya mengedukasi ini? Kenapa? Karena biar keluarga yang ada di Indonesia tuh tahu. Sampai ajal mau menjemput pun. Almarhumah Murni mengatakan, saya masih kepingin bangun rumah. Saat ajal akan datang, dia tuh masih ingat keluarganya yang dia banggakan. Bangga nggak saya memiliki dan mengenal sosok Murni almarhumah? Bangga. Di hatinya dia adalah keluarga dan keluarga. Jadi saya cuma ingin bilang buat orang-orang yang di luar sana, menikmati hasil uang dari para pekerja migran, TKW, dimanapun, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa kasihan, kalian adalah orang-orang yang jahat. Kalian adalah orang-orang jahat. Saya sering menyaksikan teman-teman saya. Salah satu orang yang saat ini kena kanker, stadium. Saya tidak menyebutkan namanya. Dia tiba-tiba minta besuk, minta bakso. Di rumah sakit nggak boleh lo makan bakso. Orang telepon saya, Miss, boleh nggak dibawain bakso? Saya bilang boleh. Karena ini permintaan dia. Karena saya tidak ingin saya menyesal seperti saya menyesal pada almarhumah Murni. Murni cuma minta 3 anggur saja saya nggak bisa ngasih. Makanya siapapun yang sakit di rumah sakit, saya bilang, kalau butuh bantuan ngomong sama saya. Tapi jika itu adalah permintaan terakhir dia, kamu kira-kira ngasih nggak? Ayo, ngasih nggak? Murni permintaan terakhir anggur. Saya nggak bisa ngasih. Sedih nggak?
Jadi sekali lagi saya cuma pingin bilang buat kalian yang ada di Indonesia, jangan mentang-mentang kamu punya keluarga di luar negeri, kamu makan dan pesta terus. Tanyain itu, keluargamu udah makan belum di luar negeri? Jangan gaya-gayaan healing-healing ya. Jangan pesta-pesta makanan di rumahmu ya. Tanya itu, keluargamu sudah makan belum?